We just saw about 8 people protesting right on this street in Pekanbaru. They were protesting against April, which is a big pulp and paper company, Sinar Mas Group, which is a big pulp and paper and palm oil agribusiness company, I guess, that's connected to APP, another big pulp and paper company. And one of them was wrapped up in sheets, which is the way you prepare someone when they have died. They're basically protesting against companies burning down the forest for agribusiness. This morning the PSIs are supposedly up to 550, which is much worse than yesterday where the reading said only up to like 200, which seemed really low considering how visibly smoky it was. But yeah, I think it's visibly more smoky today, as you will see. The visibility is worse. More people are wearing masks. I'm noticing our driver wasn't wearing a mask yesterday. He is today. And even after one day here in Pekanbaru, I'm starting to feel basically like I'm inhaling a lot of particles, which is exactly what's happening. So it doesn't feel very good. I'm going to be wearing my mask as much as possible today. Byron, nice to meet you. Thank you for your time. Yang tidak ada batas dalam wilayah teritorial suatu bangsa. Kesedihan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami, saudara kita yang ada di Singapura, di Malaysia, dan juga yang kami rasakan hari ini sama. Pada intinya kita tidak menginginkan ini terjadi. Maka kita minta kepada pemerintah pusat agar pencegahan terhadap terjadinya kebakaran lahan ini, khususnya ini diindikasi bahwa pelakunya ini juga oleh kelompok tertentu. Sehingga saya kira kalau kelompok-kelompok ini bisa diamankan lebih cepat, dan kita harapkan tahun-tahun yang akan datang tidak lagi. Here in the very center of Pekanbaru, we just saw some local people giving out masks to anybody who wants a mask. Somebody has also put a mask on the woman in this statue in the center of this roundabout. This is right in front of the governor's mansion. Everybody should be wearing a mask. The PSIs are up between 200 and 500 today, and so the air quality is really hazardous. And obviously some people are not happy about it. Dulu udara di Pekanbaru ini tidak seperti sekarang. Waktu masa-masa kita dulu ya, masa anak-anak kita dulu gitu, jauh lebih segar. Tapi sekarang sejak kehadiran industri-industri ya, paper, kemudian juga sawit yang berbasis kepada lahan, apalagi konversi gambut tadi, inilah yang menyebabkan situasi di Pekanbaru sudah tidak sebaik dulu lagi. Nah, ini sudah harus dihentikan. Asap yang sangat tebal dengan warna hitam pada hari Jumat, tepatnya tanggal 2 September. Dia mengalami batuk yang begitu kencang dan begitu parah, sehingga dengan inisiatif kita sebagai orang tua kan khawatir dengan kondisi yang sangat begitu parah. Dan huruf N di depan, huruf P di belakang. Dengan kondisi yang sangat lemah begitu, dia tetap berusaha untuk semangat bahwasanya saya ingin hidup gitu. Sehingga setelah dia meracau itu, dia mengeluarkan kata-kata, "Ma, Anum apakah masih di dunia?" "Masih, Nak," kata si ibunya. "Tolong Om, tolong Pak, tolong Bu, lepaskan
kalau saya masih di dunia lepaskan. Tapi karena ingin kami sembuhkan, jadi bagaimanapun kami tak tega untuk melepaskan alat yang dipasang oleh dokter itu. Namun Allah berkata lain, anak saya sebagai contoh di dalam kabut asap ini. Kehilangan. Yang sesuatu hilang itu adalah milik Allah. Untuk apa kita berdebat? Untuk apa kita berkuar-kuar tanpa arti? Untuk apa kita merebut? Toh itu kan sudah milik Allah, sudah jalannya. Artinya kami sebagai orang tua diamanahkan hanya di umur 12 tahun. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, wajib kita tegar. Namun kehilangan itu kita tahu rumusnya semua dunia. Rumus dunia itu adalah kehilangan. Pemerintah. Saya tidak akan pernah berdendam ria. Dalam arti kata saya tidak akan pernah mencelotehkan masalah ini. Tapi yuk mari ku ajak. Saya sebagai orang tua korban daripada kabut asap ini, yang pemicunya adalah kabut asap. Saya mengajak sama-sama, yuk kita berantas, jangan ada lagi korban-korban seperti Anung ini. Di mana, Pak? Belajar ya, belajar, dan dia bermain piano ini di RRI kemarin, belajar waktu saat TK. Ya pandai tidak tapi bisa, pandai tidak tapi bisa bermain piano ya biasa-biasa aja gitu. Ya namanya orang baru belajar. Selain itu hobinya apa? Hobinya dia menulis puisi, mengarang, menyanyi, buat surat-surat ya romantis. Beliau tuh sangat berinspirasi dengan seperti itu. Dan dia paling hobi itu menggemari pemasak nasional ya. Farah Queen. Wah, hobinya tuh kalau dia buat telur dadar ada aja tuh yang dikasihnya daun-daun apa dia, daun-daun makanan tuh. Telurnya tuh dibolak-balik, dibuletin kayak seperti apa namanya martabak Arab tuh misalnya. Seperti itu. Dia suka hobi memasak, membantu orang tuanya masak. Nah, itu hobi yang paling kental sekali. Dia padahal cita-citanya ingin menjadi seorang dokter. Ketika dia jadi seorang dokter itu bukan materi yang dikejarnya, tapi adalah pertolongan utama untuk masyarakat, terutama keluarganya biar jauh sehat. Karena dia mendambakan suatu kesehatan yang luar biasa dalam kehidupan. Itu riwayat almarhumah nih. Yang jelas hak kita untuk mendapatkan udara yang segar itu sudah terbatas sekali. Kita harus menggunakan masker untuk bisa untuk bisa bernafas yang terhindar dari gangguan kesehatan. Kemudian hak anak-anak saya untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka bisa bersekolah, ya termasuk juga anak-anak siswa-siswa yang lain yang seharusnya mereka bisa mendapatkan pengetahuan di sekolah, ini sudah hampir 28 hari mereka tidak sekolah. Ya, kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini itu lebih parah dibandingkan dengan tahun lalu. Selain disebabkan karena pembukaan hutan dan lahan yang disiapkan untuk pembangunan kebun, baik itu HTI maupun sawit, hal ini juga ditunjang oleh musim kemarau panjang atau El Nino yang panjang.